Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman mistis saya. Cerita ini tidak maksud akal gitu loh, tidak maksud akal, tapi ini benar-benar kejadian nyata. Itu tentang kejadian gempa bumi sekitar tahun 2006, tepatnya pada hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 27. Itu hari Sabtu sekitar pukul kurang lebih sekitar pukul 6 pagi gitu. Itu jadi ceritanya seperti ini. Saya dulu itu bekerja di salah satu kaki lima di Yogyakarta yang lumayan besar. Total karyawannya juga sekitar kurang lebih 60 orang ya, 60 orang. Dulu itu saya kerja berangkat pagi jam 9, pulang jam 12 siang. Nanti saya berangkat lagi jam 3, terus saya pulang lagi sekitar jam 4. Nah, habis itu saya itu berangkat lagi, yaitu sekitar jam 6 sore. Jam 6 sore itu saya sampai jam 12 malam. Nah, ceritanya begini, dulu waktu sekitar tahun 2006, tepatnya di bulan Mei, itu sebelum ada gempa bumi itu memang lagi lagi rame-ramenya berita tentang Merapi ya. Merapi itu mau meletus gitu, memang di minggu-minggu itu meletus. Nah, saya punya cerita. Jadi sebelum pagi, 1 minggu sebelum ada gempa bumi itu, saya kan dulu telepon sama salah satu teman saya itu yang berada di luar Jawa gitu loh. Itu saya dulu pakai pas waktu zamannya kartu yang gratis tengah malam itu. Nah, kartu gratis tengah malam dulu itu saya telepon teman saya. Kalau siang itu saya nyambungnya ke teman saya gitu loh, nyambung ke teman saya. Begitu siang nyambung ke teman saya. Lah kok kalau malam hari gitu, karena saya teleponnya pakai gratisan setiap jam 12 malam sampai pagi, itu selalu nyambungnya itu dalam waktu 1 minggu itu selalu nyambungnya itu sama bapak-bapak gitu, sama bapak-bapak. Dan saya pikir itu bukan siapa-siapa, saya pikir memang bapaknya yang ngangkat ya, karena mungkin anaknya sudah tidur atau gimana, saya kurang tahu. Singkat cerita, di hari ke-7, tepatnya di malam Sabtu itu, karena saya di situ ngekos satu kamar berdua sama teman saya. Di situ ada 1, 2, 3, 4 kamar, itu lantai 1 ya, lantai 1. Jadi saya paling di atas. Di situ ada ada musola kecil gitu, dan terus ada juga yang pelihara burung juga di situ. Jadi setiap malam itu saya teleponan itu setiap habis pulang kerja terus sholat itu saya saya teleponan itu pakai gratis sama teman saya, kadang ya sebentar sampai 1 jam 2 jam gitu loh. Pas kebetulan itu pas di malam Sabtu, jadi malam Sabtu itu sebelum ada gempa bumi itu, saya itu telepon, tiba-tiba itu nyambung sama seseorang. Itu yang angkat itu bapak-bapak. Nah, karena dari sebelumnya, dari 1 minggu itu kok saya nyambung, kok yang angkat-angkat bapak-bapak itu, saya itu akhirnya saya ngobrol gitu loh. Setelah ngobrol itu saya saya tanya gitu kan, saya telepon kayak gini, halo, nah, kan teman saya, saya tanya, panggil namanya, halo, ini kok yang angkat bapak-bapak. Saya tanya, ini bapaknya atau bukan, kayak gitu. Setelah saya tanya,
ternyata bukan bapaknya. Nah, terus dia suaranya juga bapak-bapak. Terus akhirnya saya tanya, ini siapa ya gitu. Terus dia bilang, jawab, saya Mbah Bugel katanya. Oh, Mbah Bugel, saya bilang kan. Mbah Bugel itu di mana, Pak bapaknya apa siapa gitu. Dia bilang itu Mbah Bugel itu katanya itu tinggalnya di lereng Gunung Merapi gitu loh. Lereng Gunung Merapi di mana namanya, Jogja gitu, di lereng Gunung Merapi. Nah kebetulan karena lagi rame-ramenya itu, rame-ramenya apa namanya, pas Gunung Merapi itu mau meletus, saya pikir kak ini mungkin orang salah sambung atau gimana. Tapi yang jadi saya bingung itu, jadi saya aneh gitu loh, itu satu minggu loh, sejak satu minggu loh itu nyambungnya ke saya setiap jam 12 malam itu, setiap jam 12 malam lebih itu ketika saya telepon ke teman saya itu nyambungnya ke orang itu nyambungnya ke orang itu. Cuma sebelumnya kan saya ngobrol cuma sebentar, saya pikir bapaknya kan. Nah terakhir itu saya memang ngobrol agak lama, ngobrol terus saya pikir apa namanya, gitu loh, apa saya pikir itu laki-laki gitu loh, karena teman saya perempuan gitu. Saya buat apa sih kok saya ngobrol sama sesama laki-laki gitu. Saya pikir kalau cewek sih mungkin nggak apa-apa lah, sampai lama juga nggak apa-apa. Ternyata itu yang ngobrol bapak-bapak, tapi kok saya lama-lama kok kayak enak gitu loh diajak ngobrol. Kadang sana tuh pakai bahasanya tuh bahasa Kromo Inggil, bahasa Jawa gitu. Karena saya juga kurang begitu paham tentang bahasa Kromo Inggil, bahasa Jawa gitu. Tapi saya nggak ada yang nggak mudeng gitu loh. Tapi saya tetap ngobrol sama dia, bla 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 bla, ngobrol-ngobrol. Nah habis itu terus ada kan ada di kos-kosan itu kan ada salah satu teman saya itu namanya Mas Darto, itu pelihara burung gitu. Pelihara burung ada 3 atau berapa gitu. Tiba-tiba burungnya itu malam-malam itu bunyi terus, itu biasanya nggak pernah bunyi gitu, terus bunyi lah. Terus karena saya tidurnya di luar, saya mendengarnya sangat jelas banget gitu karena tidur di luar. Itu tidur di luar di musola kecil, kan ada musola kecil. Karena saya kan kalau malam telepon takut mengganggu teman saya, karena saya satu kamar itu dulu kosnya berdua gitu. Jadi saya itu apa namanya, saya panggil yang punya burung itu, Mas itu burungnya kok bunyi terus, apa belum dikasih makan gitu. Terus kebetulan teman saya juga belum tidur. Teman saya menjawab, enggak itu udah saya kasih makan kok dari tadi gitu, udah dikasih makan. Nah, terus ini kenapa bunyi terus? Nah, terus teman saya itu yang namanya Mas Darto itu bilang, oh mungkin ada hantu kali, ada pocong kayak gitu. Terus saya bilang lah, sampai saya merinding juga gitu. Terus saya lanjut lagi karena telepon juga udah tersambung sama orang yang ngakunya katanya Mbah Bogel dari apa namanya, dari lereng Gunung Merapi, Kali Kerasak katanya. Terus saya lanjut ngobrol, nggak tahu yang diobrolin apa aja, pokoknya intinya itu dia itu seakan-akan mendorong saya itu tidak tidur kayak gitu. Padahal saya sebenarnya udah ngantuk gitu, males ngobrol sama bapak-bapak gitu, males. Udah ngobrol saya udah lumayan lama, males banget gitu rasanya. Saya kok apa males sih gitu ngobrol. Tapi lama-lama kok saya enak gitu, orangnya diajak ngobrol, ya udahlah saya ladenin aja lah, maunya seperti apa. Itu saya nggak tahu apa aja yang saya obrolin. Ketika saya matiin, terus saya kepengen telepon lagi gitu. Saya telepon lagi terus ngobrol sampai waktunya sholat subuh pagi-pagi. Waktu sholat subuh pun dia masih ini apa, masih nyambung sama saya gitu lah. Itu kan kalau nggak salah gratisannya dulu itu sampai jam 6 pagi gratisannya. Jadi selebihnya itu saya udah nggak bisa telepon gratis lagi. Jadi itu saya terakhir dia memang ngobrol sama saya itu seperti ini. Dia bilang seperti ini, besok kamu libur kan kerjanya? Saya bilang libur. Saya bilang kan saya kerja memang dulu nggak pernah libur di situ, nggak ada hari Minggu, hari tanggal merah, tanggal apa kayak, tetap kerja terus, nggak pernah libur istilahnya gitu. Saya nggak pernah libur.
nggak pernah libur. Terus tiba-tiba sana kayak tahu kalau saya itu paginya itu libur gitu. Mas, besok kamu libur aja ya. Saya bilang enggak lah, saya nggak libur. Terus dia bilang malah saya katanya suruh kerja bakti besok. Nah, kamu kerja bakti ya besok ya. Kerja bakti, saya bilang enggak lah, saya di sini anak kos. Nggak pernah kerja bakti gitu saya bilang kan, karena udah ada yang mewakili yaitu bapak kosnya. Dulu saya kosnya di daerah Yogyakarta, namanya di Kampung Terban, kecamatannya Kecamatan Gondokusuman, itu dari deket Jalan Kaliurang itu dulu. Nah setelah itu saya ngobrol lagi bla 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 bla, saya pamitan saya kan udah kayaknya udah lewat jauh dari adzan subuh pun udah lewat jauh gitu loh. Terus saya bilang saya mau sholat dulu, saya bilang kan saya mau sholat subuh dulu, ini udah ketinggalan. Nah, saya bilang dia habis itu saya mau tidur lagi ya. Lah kok sana bapak-bapak itu yang ngakunya katanya Mbah Bogel itu dia bilang enggak, kamu nggak usah tidur. Oh nggak bisa tidur. Lah kenapa sih nggak boleh tidur? Orang mata-mata saya sendiri, saya bilang gitu. Saya sempat seperti itu, agak kesel juga karena dia ngomong terus sih. Ya intinya pokoknya kamu nggak usah tidur lah. Pokoknya nggak usah tidur. Intinya kamu pokoknya nggak usah tidur. Nanti kalau kamu habis sholat kamu jangan tidur lagi gitu. Nggak tahu kenapa itu kok saya tiba-tiba setelah orang itu ngomong saya nyuruh saya nggak boleh tidur gitu, saya memang bener nggak tidur gitu. Jadi saya terus pagi-pagi itu sekitar jam 6 kurang lah, itu saya kok tiba-tiba kepengen jalan-jalan ke lembah UGM gitu, kepengen jalan-jalan, padahal itu kan hari Sabtu lah. Hari Sabtu saya kepengen olahraga, padahal sebelumnya itu saya nggak pernah yang namanya kepengen jalan-jalan kayak gitu loh. Tapi tiba-tiba karena saya telepon-teleponan sama orang itu, saya itu jadi kepengen jalan-jalan gitu. Setelah itu saya ganti celana pendek, saya pakai kaos, pakai sepatu. Habis itu saya turun dari itu kan, itu lantai 1 atau lantai 2 kalau nggak salah itu kontaknya. Dulu saya turun. Nah ketika saya turun dari tangga itu baru sekitar 3 langkah, itu ada rasanya kayak greg gitu, bukan kayak gempa-gempa yang sebelumnya saya pernah rasakan gitu loh. Jadi kalau yang biasanya kan kalau jauh kan cuma goyang-goyang sedikit, jadi ini benar-benar rasanya itu sangat dahsyat sekali, seperti apa ya, jadi kayak drum, kita di dalam drum, kita dijatuhin dari jarak berapa tingginya berapa meter gitu, kayak greg. Nah itu ada juga rumah yang langsung pada ambrol di samping saya. Lah terus penampungan air itu yang gede itu di atas itu kan, pas di samping tangga itu pas jatuh itu hampir mengenai saya juga itu. Untung alhamdulillah saya masih dilindungi dan enggak itu. Akhirnya saya lanjut, karena habis itu rame, saya lanjut jalan keluar gitu. Di luar ternyata sudah rame sekali ya, itu orang pada teriak-teriak. Jadi orang pada teriak-teriak karena dulu itu ada isu jadi ada isu katanya ini tsunami kayak gitu, tsunami. Jadi air yang dari udah sampai Malioboro, katanya bilang air udah sampai Malioboro. Nah, itu saya panik dong gitu, saya panik, terus saya melarikan, saya mengungsi gitu, saya lari ke arah utara bersama teman saya itu. Saya diboncengin motor itu sampai perempatan Kaliurang. Di situ saya tempuk di situ sama orang yang dari utara. Nah, yang dari utara itu teriak-teriak juga, katanya Merapi meletus gitu. Jadi intinya tempuk yang dari arah selatan lari ke utara, yang dari utara itu lari ke arah selatan. Jadi bentrok di situ. Akhirnya di situ orang diskusi, karena akhirnya pada diskusi terus kalau itu yang isu-isu tsunami air sampai Malioboro ternyata itu bohong gitu, ternyata memang nggak ada, ternyata memang gempa bumi loh. Nah habis itu
karena pekerjaan tempat kerja saya juga libur mendadak. Terus saya kembali lagi ke kos ya, ke kos. Di situ sudah rame dan masih terjadi susulan juga, di situ. Saya nggak berani mandi atau apapun, masuk kamar mandi atau masuk rumah. Di situ terjadi gempa bumi susulan, itu lumayan gede juga, orang pada teriak-teriak. Nah habis itu heran lagi itu saya itu coba nelpon teman saya gitu loh, teman saya, atau nelpon teman saya yang di luar kota. Nah, itu saya coba nelpon ya, ternyata saya nyambung gitu loh, nyambung nomor saya, nyambung. Saya telepon teman saya yang di Jakarta, ternyata nyambung gitu loh. Nah saya herankan juga itu, yang aneh menurut saya itu, kenapa nomor saya saja yang aktif gitu, yang bisa buat nelpon. Karena ada teman saya juga yang bilang, tanya ke saya, tanya nomor Mas, nomornya pakai apa gitu, kok Masnya kok bisa nelpon, sedangkan punya saya nggak ada nggak ada jaringannya gitu, nggak ada sinyalnya. Saya bilang saya pakai nomor ini gitu. Akhirnya banyaklah yang pinjem nomor telepon saya gitu, nomor pinjam saya. Habis itu siang saya pikirkan, ternyata kok dapat info dari sana, ternyata di daerah Bantul itu parah, itu ada parah, daerah Klaten. Di situ saya diajak ngungsi sama teman saya itu, kasihan banget teman saya itu orang Klaten gitu. Ternyata saya pulang ke rumah saya aja, di rumah saya aman, nggak ada apa-apa. Nah habis itu ternyata ada kabar juga, ternyata malah teman saya itu rumahnya di sana ambruk di Klaten gitu, kasihan banget. Habis itu saya kurang lebih sekitar jam 1 siang itu saya putuskan untuk pulang kampung bersama 3 teman saya, kalau nggak salah itu teman saya pulang kampung. Itu saya sempat naik angkutannya pun putus-putus banget itu loh, karena ada ada bangunan-bangunan yang runtuh, terus banyak orang yang bergelimpangan di pinggir jalan gitu ya. Akhirnya alhamdulillah saya sampai terminal yang baru itu, terminal Giwangan ya itu. Di situ saya pulang. Nah, ternyata di rumah itu di desa saya itu saya lagi buat bahan pembicaraan. Dikirain saya sudah mungkin saya kena korban gempa atau gimana. Jadi orang tua saya pun sempat khawatir karena nomor saya itu ditelepon nggak aktif, padahal saya itu ganti nomor gitu. Pas nilai di situ saya lagi ditunggu-tunggu, diteleponin, nggak ada yang nyambung satupun dari beberapa teman saya termasuk saya. Nah habis itu tiba-tiba kalau nggak salah jam 7 atau jam berapa itu saya muncul. Kebetulan muncul pas itu, kalau nggak salah itu saudara saya sedang nikahan, sedang ada hajatan, dia lagi nanggap wayang gitu. Kok kamu pulang? Nah di situ saya cerita, ternyata memang saya dikirain jadi korban gempa gitu. Nah ya kurang lebih seperti itu cerita dari saya. Ini benar-benar saya kalau menurut saya itu nggak masuk akal gitu loh, cuma memang itu nyata gitu loh, benar-benar nyata gitu. Jadi apapun yang terjadi itu jadikanlah sebagai kalau menurut saya itu jadikan sebagai hikmah kayak gitu, kalau menurut saya gitu. Oke, cukup sekian sedikit cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.